Barat, yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan, tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat. Kalau perlu koordinasi dengan pusat dalam hal-hal tertentu, kita buka jalur dengan Pak Gubernur gitu untuk mendata itu. Jadi 3 tindakan ya, pidana, administrasi, dan sosial keamanan, tertib sosial. Apalagi kontroversi yang dilakukan Panji Gumilang tergolong sangat sensitif karena bersentuhan dengan persoalan agama dan keyakinan. Tentu semua rakyat di negeri ini menunggu tindakan lanjutan dari negara setelah proses investigasi dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam budaya. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, Pondok Pesantren Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat sebenarnya sudah lama menimbulkan kontroversi. Sang pimpinan pondok pesantren yang juga pendiri Yayasan Pendidikan Islam atau YPI, Profesor Dr. Honoris Causa Abdus Salam Rosyidi Panji Gumilang MP, yang akrab disapa dengan Syekh Panji Gumilang, disebut-sebut memiliki jaringan yang sangat luas, bahkan diduga kuat terafiliasi dengan jaringan Negara Islam Indonesia atau NII. Namun kontroversi itu semakin mencuat, bahkan viral ketika sholat Idul Fitri 1444 Hijriah yang lalu sangat berbeda dengan sholat umat Islam pada umumnya, di mana safnya renggang, lelaki dan perempuan berbaur, bahkan perempuan pun berada di shaf terdepan. Tak hanya itu, salam yang digunakan Al Zaitun pun sangat berbeda dengan ucapan salam umat Islam pada umumnya, tetapi menggunakan salam khas Yahudi, Havenu Shalom Aleichem. Kontroversi demi kontroversi pun semakin terbongkar, termasuk memperbolehkan perempuan menjadi khotib sholat Jumat, bersifat eksklusif atau tertutup, dan sebagainya, hingga memicu aksi demonstrasi sejumlah massa lantaran Al Zaitun dianggap mengajarkan aliran sesat. Namun sang pimpinan Panji Gumilang terkesan menantang, bahkan menyambut aksi demo dengan sikap arogan sambil mengerahkan ribuan sivitas Al Zaitun untuk menyambut aksi demo beserta anjing pelacak. Terkait dengan sejumlah kontroversi yang memicu amarah massa tersebut, akhirnya Menko Polhukam Mahfud MD yang diberikan mandat oleh Wakil Presiden Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin untuk menyelesaikan masalah Al Zaitun pun turun tangan. Proses penyelesaian kontroversi Al Zaitun sudah mulai menemukan titik terang. Mahfud MD menegaskan bahwa kasus Al Zaitun akan diproses sanksi secara pidana dan administratif oleh institusi yang berwenang melalui 3 langkah hukum. 3 langkah. Pertama, semua laporan baik yang masuk langsung ke Kemenko Polhukam maupun yang disimpulkan oleh timnya Kang Emil di Jawa Barat, ada dugaan kuat telah terjadinya 3 masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ya, ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Menko Polhukam dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian nanti akan, dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa? Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan karena dari semua pintu yang masuk laporan pelanggaran pidananya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren
kepada YPI, Yayasan Pendidikan Islam, yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi tindakan hukum pidana, yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren Al-Zaitun dan sekolah-sekolah madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, tindakan administrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana. Seumpama dilakukan tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang mempunyai hak konstitusional untuk belajar itu tetap berjalan, tetapi pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan kita segera lakukan, ya, tindakan hukum administrasinya. Pidananya akan segera diproses. Kemudian tindakan yang ketiga ini menjadi tugas lagi Kang Emil sebagai gubernur bersama Kabinda, Polda, Kesbang, TNI dan sebagainya lah di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial dan keamanan. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan, tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat. Kalau perlu koordinasi dengan pusat dalam hal-hal tertentu, kita buka jalur dengan Pak Gubernur gitu untuk mendata itu. Jadi 3 tindakan, ya: pidana, administrasi, dan sosial keamanan, tertib sosial. Sahabat-sahabat tercinta sebangsa dan setanah air yang sangat saya hormati, menyimak pernyataan yang disampaikan oleh Mahfud MD, itu artinya nasib Panji Gumilang benar-benar berada di ujung tanduk. Menurut Mahfud MD ada 3 langkah hukum yang akan dilakukan oleh pemerintah atau negara. Pertama, Baris Krim Polri akan memproses hukum pidananya. Mereka yang diproses pidana adalah entitas individu, bukan lembaganya. Pasalnya sudah banyak laporan disertai bukti-bukti digital dan saksi terkait adanya dugaan tindak pidana. Dalam hal ini, entitas individu yang dimaksud adalah salah satunya Panji Gumilang. Langkah yang kedua yaitu langkah hukum administratif terkait dengan keberadaan Yayasan Pendidikan Islam atau YPI, termasuk memeriksa bagaimana pelaksanaan dan pengawasan kurikulum di pondok pesantren tersebut yang akan dilakukan oleh Kementerian Agama bersama Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian langkah yang ketiga terkait dengan situasi sosial politiknya di lingkungan, yaitu menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat. Kita tentu sangat mengapresiasi upaya penanganan masalah terkait dengan sejumlah kontroversi Pondok Pesantren Al-Zaitun dan Yayasan Pendidikan Islam atau YPI, khususnya kontroversi yang terus-menerus dilakukan Panji Gumilang yang berpotensi menimbulkan keresahan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dalam situasi seperti itu memang sudah seharusnya negara hadir untuk memberikan jaminan adanya rasa aman, damai, dan rukun bagi rakyat. Jangan sampai sosok Panji Gumilang yang diduga kuat mengidap sindrom megalomaniak, yang merasa dirinya sebagai orang besar dan paling benar, dibiarkan terus-menerus melontarkan pernyataan kontroversial yang cenderung arogan dan tidak pernah mau minta maaf atas sejumlah kontroversi yang ia lakukan. Apalagi kontroversi yang dilakukan Panji Gumilang tergolong sangat sensitif karena bersentuhan dengan persoalan agama dan keyakinan. Tentu semua rakyat di negeri ini menunggu tindakan lanjutan dari negara setelah proses investigasi dilakukan. Harus ada tindakan kepastian langkah hukum, baik itu yang berkaitan dengan pidana, administratif, maupun tertib sosial dan keamanan, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga negeri ini senantiasa berada dalam suasana guyub, rukun, aman, dan damai. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.